Taib. Sebagai pembukaan dari hadis ini, kita akan membaca hadis yang pertama insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya majelis kita. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perawinya, Pak, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang terkenal, yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Bakar. Saking dekatnya Abu Bakar dan Umar ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering disebutkan di dalam hadis Nabi keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya musyawarah bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini tiga sahabat yang sangat akrab sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bahkan setelah meninggal dunia. Kita tahu kuburan Abu Bakar dan Umar itu di sampingnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Makanya setiap orang ke Madinah sekarang kalau mau ziarah kuburan Nabi SAW, maka sekaligus dia akan bersolawat dan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ini termasuk keistimewaan dua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar. Dan semua sahabat wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Nabi SAW bersabda, hubbul ansari iman wa bughduhum nifaq. Mencintai para sahabat itu adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Jangan sampai ada pada diri kita kebencian kepada para sahabat. Wajib bagi kita mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Setiap kali disebut nama sahabat kita doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ya, itu adab kita kepada para sahabat. Kita teladani, kita baca sejarah mereka, sirah mereka. Karena mereka adalah orang-orang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nabi juga bersabda khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Maka wajib bagi kita mencintai para sahabat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenci para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Naudzubillah min dzalik. Nabi bersabda man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka Allah akan melaknatnya, para malaikat akan melaknatnya, dan semua manusia melaknatnya. Naudzubillah. Ada sebagian kelompok itu hobinya malah mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ya, bahkan mereka menjadikan penghinaan kepada sahabat sebagai ibadah mereka. Naudzubillah. Terutama kepada Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar ini sudah dijamin, diberi kabar gembira oleh Nabi sebagai calon penduduk surga. Bahkan ada hadis yang disahihkan oleh para ulama, Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, maka wajib bagi kita mencintai Abu Bakar, Umar, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Abu Bakar dan Umar dan seluruh para sahabat. Ya, dahulu Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Ini penting nih, kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka punya teladan, punya idola. Sekarang idolanya anak-anak ya nggak jelas, YouTuber, kadang penyanyi, pemain bola,
Ya, paling bagus Upin Ipin udah. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada mereka, kita belikan buku-buku tentang sirah sahabat, sirah nabi, ya, supaya mereka punya idola yang benar. Taib, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ini adab kita, setiap kali disebut para sahabat kita mendoakan radhiyallahu an. Ya, kita doakan sebagaimana Allah yang memerintahkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Para sahabat mendahului kita dalam keimanan. Dan ayat ini pun berbicara tentang para sahabat, orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Kita datang setelah para sahabat, maka kewajiban kita mendoakan mereka. Kenapa doanya radhiyallahu anhu, bukan rahimahullah, bukan hafizahullah misalkan, ya? Karena lafaz inilah yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya para ulama memilih doa untuk para sahabat itu radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, Rasulullah menyampaikannya di atas mimbar. Ya, Rasulullah menyampaikannya di atas mimbar. Dan sesuatu yang disampaikan di atas mimbar itu menunjukkan penting. Sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu faedah lah kalau kita belajar hadis. Apa itu? Setiap kali disebut nama Nabi maka kita bersolawat, dan itu pahala besar bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya." Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya di surga nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada saya. Siapa orang yang paling banyak bersalawat? Orang-orang yang belajar hadis. Karena setiap kali mereka membaca hadis, ya, mereka bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan pernah pelit untuk bersalawat kepada Nabi. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak bersalawat padaku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Setelah beliau memberikan teori, beliau memberikan contoh. Dicontohkan dengan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Adapun barang siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan tadi. Itu cuma dapat dunia saja, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, kita pahami bersama. Bahkan banyak para ulama membuka kitab-kitab hadis dengan hadis ini. Ya, sebagian ulama mengatakan siapapun yang ingin menulis sebuah hadis tentang sebuah hadis, maka hendaknya dia membuka dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Kenapa? Sebagai pengingat kepada setiap kita agar kita meluruskan niat dalam setiap amal ibadah kita. Karena niat itu penting sekali. Tidak diterima amal ibadah kita kalau niatnya bengkok, kalau niatnya ya rusak, tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, maka penting ya memahami hadis yang mulia ini karena hadis ini ya sering dijadikan pembuka oleh para ulama. Coba dicek dalam Sahih Bukhari. Hadis yang pertama kali dipilih oleh Imam Bukhari sebagai pembuka adalah hadis ini. Innamal a'malu bin niyat. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Taib, kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ini memberikan faedah kepada kita ya tentang apa? Tentang pentingnya niat, dan bahwasanya niat adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Salat misalkan, kalau enggak niat enggak sah. Puasa kalau enggak ada niat enggak sah. Makanya orang gila itu enggak wajib salat, enggak wajib ya puasa. Kenapa? Karena enggak ada niatnya dia. Anak kecil yang belum memayyiz, belum umur 7 tahun, ya, umur 2 tahun, 3 tahun, sah enggak salatnya? Sah apa enggak? Ada anak umur 2 tahun, 3 tahun salat, sah apa tidak? Enggak sah. Karena dia belum ada niat. Kecuali umur 7 tahun ke atas, dia sudah mumayyiz, sudah ngerti. Nah, itu sah walaupun belum wajib. Ya. Kapan wajibnya? Kalau baligh. Jadi bedakan. Kalau sah itu patokannya mumayyiz. Mumayyiz itu umur 7 tahun. Di bawah umur 7 tahun itu ya enggak sah salatnya, enggak sah puasanya karena belum ada niat. Belum ada niat. Ya, makanya para ulama mengatakan semua ibadah tidak sah kecuali kalau dengan niat. Makanya hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama ahli fikih tentang kaidah yang sangat penting, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya enggak baik, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Contoh misalkan ada orang sholat, mungkin dia satu soft barengan. Ya, barengan. Berdampingan. Yang satu sholatnya diterima, yang satu enggak diterima. Kenapa? Yang satu ikhlas karena Allah SWT, niatnya karena Allah SWT. Yang satu riya, ya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini hadis yang sangat penting, menunjukkan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah bahwa semua ibadah disyaratkan harus dengan niat. Tanpa niat enggak diterima. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih. Salat syarat sahnya niat, puasa syarat sahnya niat, haji syarat sahnya niat, demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Yang kedua, ya, yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran meluruskan niat kita dalam ibadah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab tidak diterima amal ibadah kita kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, ya, di mana kita berniat dalam ibadah itu semata-mata karena Allah saja. Yang kedua, ya, adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini nanti akan kita bahas pada hadis yang kelima. Syarat yang kedua itu, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, oleh karenanya hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan syarat diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal ibadah kita itu ada dua. Yang pertama ikhlas, ya, di mana seorang meluruskan niatnya hanya karena Allah semata. Dan yang kedua adalah ittiba, beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Jadi niat itu ada dua. Niat itu ada dua. Yang pertama, niat ketika kita beribadah. Ini yang tadi dibahas oleh para ulama ahli fikih. Dan itu fungsinya dua. Satu, membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Ada orang misalkan wudhu, bisa jadi itu ibadah, bisa jadi enggak. Kapan itu ibadah? Kalau dia niatnya berwudhu untuk sholat. Kapan enggak beribadah? Itu tidak dianggap ibadah. Kalau enggak ada niat untuk wudhu, dia niatnya cuma cuci muka, ya kan? Ada orang misalkan enggak makan, enggak minum mulai subuh sampai maghrib. Bisa jadi itu ibadah, bisa jadi tidak. Kapan itu ibadah? Kalau niatnya puasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga itu cuma kebiasaan saja. Ya. Kapan? Kalau nggak ada niat untuk puasa. Cuma ingin diet. Ya. Lagi nggak selera makan, lagi ada masalah, nggak selera makan, misalkan. Ya. Baik. Ada orang tawaf. Misalkan tawaf di alun-alun 7 keliling, boleh apa tidak? Ya? Boleh apa tidak? Nah, tergantung niat. Kalau dia niatnya tawaf ibadah, boleh apa tidak? Nggak boleh, karena tawaf itu hanya di Ka'bah. Kalau dia menganggap alun-alun ini keramat, alun-alun sama seperti Ka'bah, nggak boleh malah, karena tawaf hanya khusus di Ka'bah. Tapi kalau dia nggak ada niatan seperti itu, dia niatnya hanya untuk lari-lari, atau mungkin cari uangnya yang hilang, pas 7 putaran baru ketemu misalnya, boleh apa tidak? Boleh. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan adalah niat. Ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Jatuh cerai apa tidak? Tergantung niat. Betul, tergantung niat. Kalau dia niatnya menceraikan, itu jatuh cerai, jatuh talak. Ya, udah pulang aja ke rumah orang tuamu, tak kembalikan ke orang tuamu. Kalau dia meniatkan cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak meniatkan cerai, tidak jatuh cerai. Karena itu lafadz kinayah. Apa lafadz kinayah? Lafadz yang tidak menunjukkan perceraian secara jelas. Ya, maka tergantung kepada niat. Ada orang misalkan masuk masjid, sholat 2 rakaat. Bisa jadi niatnya sholat tahiyatul masjid, bisa jadi niatnya sholat qobliyah, bisa jadi sholat isya. Mungkin kalau musafir kan qashar 2 rakaat. Ya. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan adalah niat. Nah, ini adalah niat yang pertama. Niat yang kedua, ini yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu lebih spesifik daripada niat. Ikhlas itu adalah orang berniat hanya untuk Allah semata. Itu ikhlas. Ini yang dibahas oleh para ulama ahli tauhid atau para ulama tazkiyatun nufus. Ya. Di mana kita dalam beribadah harus meluruskan niat kita semata-mata karena Allah. Inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil. Amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskan yang sedikit ini. Jangan udah dikit nggak ikhlas lagi. Ya. Nah, sholat harus ikhlas karena Allah. Haji, ini lagi musim haji, ikhlaskan karena Allah, bukan karena mau dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi di sini adalah hijrah. Setelah beliau memberikan kaidah, setiap amalan tergantung kepada niat, dicontohkan dengan hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya secara bahasa meninggalkan. Adapun yang dimaksud di sini hijrah itu ada 2. Yang pertama adalah hijrah tempat, yaitu orang meninggalkan negara kafir menuju negara Islam. Seperti Rasulullah dulu meninggalkan negara
kafir Mekah saat itu menuju kota Madinah. Itu namanya hijrah. Dari tempat yang penuh dengan kekufuran menuju tempat Islam. Yang kedua adalah hijrah amalan. Amal-amal perbuatan yang dicela oleh Allah SWT. Misalkan hijrah dari riba, hijrah dari syirik, hijrah dari bid'ah, hijrah dari maksiat, ya. Dan ini hijrah yang paling penting. Al-muhajiru man hajara ma nahawa. Orang yang hijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dicontohkan adalah hijrah? Ini adalah amalan istimewa. Makanya nih, kan Rasulullah bisa aja mengatakan, barang siapa yang sholatnya karena Allah, ya, maka karena Allah. Siapa yang sholatnya karena dunia, tapi nggak dicontohkan masalah sholat. Yang dicontohkan hijrah. Karena hijrah itu adalah amalan yang sangat penting sekali. Amalan yang khusus, yang hanya ada di dalam Islam. Maka hendaknya bagi kita perhatian dengan hijrah ini, terutama hijrah yang kedua tadi, harus betul-betul ikhlas. Kita meninggalkan bukan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi intinya hijrah itu ada dua macam. Yang pertama hijrah ya tempat, dan yang kedua adalah hijrah perbuatan. Ya, hijrah perbuatan. Dan yang paling penting adalah hijrah perbuatan. Bagaimana kita berupaya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti syirik, ya, warrujza fahjur, dan kesyirikan, berhala-berhala, hijrahlah, yakni tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua, kita hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ketiga, hijrah dari kemaksiatan, dosa, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal ibadah, ya, pastikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar contoh hijrah ini. Amal-amal ibadah yang lain pun demikian. Ketika kita sholat, sholat karena Allah. Ketika kita kurban, kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita haji karena Allah, sedekah karena Allah. Ingat, dalam hadis riwayat Muslim ada 3 golongan. Yang pertama kali diseret ke neraka. Siapa mereka? Mereka bukan para mafia, mereka bukan para bandar narkoba, mereka bukan pezina, tetapi justru orang-orang yang sekilas adalah orang-orang yang baik. Mereka orang yang jihad, yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ini sekilas orang-orang yang baik, Masya Allah. Tapi mereka justru yang diseret pertama ke neraka. Kenapa? Karena mereka nggak ikhlas. Yang satu jihad supaya dibilang kesatria, pemberani, pahlawan. Yang satu membaca Al-Quran supaya dipanggil Al-Hafidh, Al-Qari. Yang satu bersedekah supaya dipanggil dermawan. Akhirnya diseret ke neraka. Maka mari kita berupaya untuk meluruskan niat kita. Termasuk kita ngaji ilmu agama ini, hadir dalam majelis ilmu, mari kita luruskan niat-niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita dan niat yang tulus kepada kita semuanya dalam setiap amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.